Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG. Pada video kali ini, saya Vina Dwi Septiana dengan NIM 2402 1192 0052 akan memaparkan kampanye praktik baik sebagai tugas akhir semester 1 mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia dengan judul Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 8G SMPN 1 Jember melalui pembelajaran bahasa Indonesia dengan submateri iklan komersial dan non-komersial. Konten pembahasan pada video kali ini meliputi ringkasan intervensi, definisi dan tujuan scaffolding, definisi dan tujuan Zone of Proximal Development atau ZPD, penerapan scaffolding, hasil yang dicapai, pembelajaran dan replikasi, serta daftar rujukan. Pembahasan yang pertama yaitu ringkasan intervensi. Peserta didik di kelas 8G SMPN 1 Jember secara umum memiliki tingkat kemampuan kognitif yang rendah. Mayoritas peserta didik pasif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga perlu adanya pemberian scaffolding dari guru sebagai upaya perbaikan dalam menangani kesulitan dan hambatan belajar. Kondisi pembelajaran di kelas 8G, guru cenderung menyamaratakan latar belakang, kemampuan maupun dari segi sosiokulturalnya. Hal ini tentu tidak selaras dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran. Semua peserta didik pada dasarnya memiliki beragam kemampuan dan latar belakang dari aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda. Menurut Vygotsky dalam Syarif tahun 2020, scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan atau dukungan kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran yang kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggung jawab yang besar setelah ia mampu melakukan secara mandiri. Scaffolding bertujuan untuk memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, sehingga mereka dapat mengatasi kesulitan dalam memahami konsep-konsep. Dengan memberikan dukungan secara yang tepat dan bertahap, scaffolding dapat membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan berprestasi. Selanjutnya, Zone of Proximal Development oleh Vygotsky dalam Syarif tahun 2020 didefinisikan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial sebagai kemampuan pemecahan masalah. ZPD membantu guru untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa dan menentukan area mana yang perlu dikembangkan lebih lanjut, sampai mereka dapat mencapai potensi maksimalnya. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal kali ini diterapkan di kelas 8G SMPN 1 Jember dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tentang submateri iklan komersial dan non-komersial. Pada kegiatan pembelajaran, saya menggunakan strategi pembelajaran project-based learning dengan metode inquiry, kolaborasi, dan presentasi. Terdapat 3 aktivitas kegiatan dalam pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, saya memberikan bantuan kepada peserta didik berupa tayangan media audio-visual, yaitu video iklan komersial dan non-komersial, dengan upaya untuk mendorong pemikiran kritis peserta didik tentang materi yang sedang dipelajari. Saya juga mengajukan pertanyaan pemantik yang mendorong siswa untuk saling berbagi ide maupun pengalaman yang mereka miliki sebelumnya. Pada kegiatan inti, bantuan yang saya berikan cukup banyak, mulai dari memberi materi pembelajaran dengan media tayangan video, memberikan umpan balik saat proses pembelajaran, memberikan bantuan dalam bentuk instruksi atau petunjuk pengerjaan LKPD berkelompok secara rinci dan mudah untuk diikuti, melakukan pendampingan dengan berkeliling, dan menunjuk salah satu siswa sebagai tutor rekan sejawat, serta mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan hasil kerjanya di depan kelas. Pada kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan penutup, saya mendorong peserta didik untuk mengartikulasikan pemahaman mereka agar mereka merasa lebih percaya diri dalam belajar, memandu peserta didik untuk merefleksikan dan mengevaluasi
terkait informasi apa yang sudah mereka pelajari. Hasil penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama, pada saat kegiatan pendahuluan, siswa merasa lebih percaya diri dalam menghadapi materi baru karena sudah memiliki gambaran awal dan dukungan dari guru, serta memiliki rasa penasaran dan minat belajar siswa pun semakin meningkat. Pada saat kegiatan inti, melalui pembentukan kelompok heterogen yang disesuaikan dengan kemampuannya, peserta didik lebih memiliki kebebasan dalam berkreasi dan bertukar ide, sehingga kemandirian dalam mengerjakan tugas sudah tercapai. Pada saat kegiatan penutup, scaffolding dalam bentuk umpan balik secara konstruktif, evaluasi, dan refleksi membantu peserta didik memperkuat pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 8G SMPN 1 Jember. Mengenai pembelajaran yang didapatkan dari keseluruhan proses scaffolding yaitu peserta didik dapat mencapai potensi pemahaman secara maksimal dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, dan keragaman sosiokulturalnya. Dengan demikian, proses pembelajaran tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, untuk mereplikasi strategi ini, guru perlu mengidentifikasi tingkat kemampuan peserta didik secara berkala, memberikan bantuan secara bertahap lalu menguranginya seiring peningkatan kemampuan peserta didik, serta mengaitkan materi dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik di lingkungan peserta didik dapat menjadi alternatif pembelajaran. Berikut daftar rujukan yang saya gunakan dalam menyusun video kampanye praktik baik. Itulah tadi pembahasan mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 8G SMPN 1 Jember melalui pembelajaran Bahasa Indonesia dengan submateri iklan komersial dan non-komersial. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.